Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yuniatin, CPP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata tentang pendampingan coaching pada tahap supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching bersama rekan saya, yaitu Siti Lailatul Munawwaroh. Hari ini kami akan diskusi tentang pelaksanaan pra-observasi atau sebelum pelaksanaan supervisi akademik di kelas. CGP Angkatan 7, semangat, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Lali. Waalaikumsalam Bu Siti. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Lali? Alhamdulillah, luar biasa, semangat sekali. Alhamdulillah, saya juga sangat semangat ini melihat semangatnya Bu Lali. Bu Lali, terima kasih atas waktu yang telah diberikan hari ini bisa melaksanakan diskusi bersama saya, di mana kita nanti akan melaksanakan supervisi akademik. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan supervisi akademik ini. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua yaitu observasi di kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi saya sampaikan dulu bahwa pelaksanaan supervisi akademik tujuannya bukan untuk mencari kesalahan kita dalam pembelajaran, tetapi kita belajar untuk sharing bersama-sama dalam rangka peningkatan kualitas kita dalam pembelajaran di kelas terutama. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan rencana supervisi akademik Bu Lali. Pada tahap ini kita melaksanakan tahap pra-observasi. Jadi nanti kita akan diskusi tentang persiapan Bu Lali dalam melaksanakan supervisi akademik. Bu Lali, kira-kira kapan ini Bu Lali akan melaksanakan supervisi akademik di kelas? Ya, karena untuk jadwal pembelajaran saya itu ada hari Kamis. Itu sekitar tanggal 11 lusa itu ya. Kira-kira kelas berapa ini Bu Lali? Rencana untuk supervisi ini saya mengambil kelas 8. Kelas 8 ya. Materinya, mapelnya apa ini Bu Lali? Untuk mapelnya kebetulan matematika, ya. Terus untuk materinya statistika yang bagian data sama min, median, modus. Min, median, modul data ya, statistika ya. Untuk kelas 8 luar biasa sekali. Ini pastinya ada banyak tantangan ini untuk Bu Lali pelaksanaan di kelas ini. Luar biasa, saya sangat semangat ini. Nah, Bu Lali, dalam pembelajaran ini pasti kita punya tujuan gitu, pembelajaran untuk di kelas. Ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa ini Bu Lali? Nah, untuk hari Kamis itu saya berencana tujuan pembelajarannya adalah mempelajari tentang data. Nanti juga dikaitkan dengan penyajian data yang kelas 7 itu sudah, walaupun sudah diajarkan, nanti kita kembali mereview kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari min, median, modus. Penyajian data, sebenarnya penyajian data ini sudah diberikan di kelas 7 gitu. Jadi ya, nanti anak diajak untuk mereview lagi pembelajarannya. Betul. Kita mengaitkan materi yang di kelas 7 untuk masuk ke kelas 8 sebagai prasyarat pastinya gitu ya. Betul. Luar biasa tujuan pembelajarannya yaitu penyajian data. Di sini nanti ada min, median, modus. Iya. Oke Bu Lali, dari tujuan pembelajaran itu kira-kira apa ini Bu Lali yang ingin Bu Lali kembangkan untuk siswa dalam pembelajarannya nanti materi statistika? Ya, sebelumnya terkait dengan dihubungkan dengan kurikulum merdeka, salah satunya nanti saya ingin membuat kelasnya itu nanti bukan pembelajaran yang seperti dulu, tapi dibuat sistem kelompok yang salah satu tujuan pengembangannya itu adalah kerjasama. Terus kemudian juga saling mengerti antar kelompok itu tadi, karena yang kita tahu itu kan pasti satu kelas itu kemampuannya berbeda. Nah, saya harapkan nanti anak-anak itu bisa memahami temannya, yang bisa memberi contoh kepada temannya. Jadi nanti insya Allah akan dibuat kelompok-kelompok yang tujuannya itu bisa memeratakan semuanya. Ya, luar biasa sekali ini. Ini sepertinya Bu Lali sudah berusaha untuk menerapkan
kurikulum merdeka di dalam kelas gitu, di mana kita harus berusaha memfasilitasi segala kebutuhan siswa. Wah, luar biasa sekali ini konsepnya Bu Leli ini. Nah, tadi tentang kerjasama dan kemampuan siswa yang berbeda itu nanti yang ingin dikembangkan oleh Bu Leli, terutama juga ada kolaborasi antar siswa yang saling membantu ya. Artinya nanti ada tukar sebaya. Matematika kan terkenal dengan pembelajaran yang wow. Nah, ini nanti kita butuh sekali pastinya ya, kolaborasi dari siswa yang sudah bisa membantu siswa yang belum bisa. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi dan Bu Leli tadi punya sesuatu yang ingin dikembangkan kepada murid. Nah, strategi apa ini yang Bu Leli siapkan untuk melaksanakan pembelajaran nanti? Nah, ini kebetulan karena tema yang diangkat ini adalah bab statistika. Itu kan sebenarnya sudah pernah diajarkan di SD, diulangi lagi di SMP, nanti di SMA juga diulangi lagi lah. Tapi kenyataannya anak-anak itu sering lupa. Nah, itu saya hubungkan lagi sama berbeda-bedanya siswa itu di kelas. Nah, itu sudah saya cek dulu untuk anak-anak profil belajarnya seperti apa. Profil belajar. Ya, ternyata anak-anak itu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang audio visual. Nah, itu nanti rencananya saya akan membuat strategi pembelajaran itu dibedakan. Jadi akan saya bentuk kelompok. Nanti yang kinestetik akan saya beri media pembelajaran papan statistika. Ya, dan didampingi dengan LKPD. Kemudian untuk yang audio sama visual itu nanti akan saya kasih pembelajaran via YouTube. Jadi saya carikan kira-kira media YouTube yang mudah dipahami. Jadi kan untuk yang visual sama audio kan kalau nggak dijelaskan itu kadang tetap nggak bisa. Jadi nanti saya bagi kelompok seperti itu. Ada kelompok kinestetik sama audio dan visual. Oh begitu. Luar biasa Bu Leli. Kalau saya ambil kesimpulan dari tadi pemaparan dari Bu Leli, sepertinya ini Bu Leli mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu Leli. Iya, rencananya seperti itu. Wah, luar biasa ini. Ini merupakan kurikulum baru, kurikulum merdeka, di mana seorang guru harus bisa mengaplikasikan ya kurikulum merdeka ini dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Luar biasa ini Bu Leli sudah berusaha untuk menjadi guru yang responsif terhadap perubahan kurikulum ya. Alhamdulillah sekali. Tadi berdasarkan profil belajar yaitu kinestetik, audio dan visual. Pelaksanaannya tadi Bu Leli menggunakan YouTube dan juga papan statistika. Papan Ya, statistika. itu media pembelajarannya. Itu media pembelajaran. Jadi tadi apa saja Bu Leli yang sudah dipersiapkan tadi? Yang pertama adalah media ya. Media. Terus sudah saya siapkan untuk RPP-nya, untuk LKPD-nya untuk pendampingan. Jadi setiap kelompok nanti diberikan. Lalu sudah saya cari juga untuk media YouTube-nya. Ya, nanti kira-kira kan karena memang kadang itu ada yang bahasanya itu terlalu tinggi, ada yang mudah dipahami gitu. Nanti dicarikan yang sesuai dengan anak-anak ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. RPP yang sudah disiapkan, kemudian media pembelajarannya, kemudian penilaiannya dan juga LKPD-nya. Sangat luar biasa sekali persiapan dari Bu Leli. Nah, ini Bu Leli, kira-kira dari persiapan itu ada tidak yang masih Bu Leli khawatirkan ketika besok Bu Leli melakukan pembelajaran di kelas? Kira-kira masih ada atau tidak? Tentu, pasti. Pasti kalau setiap guru menyiapkan itu pasti ada. Oh, ini nanti kira-kira bagaimana? Kira-kira apa itu Bu Leli? Penasaran nih. Kalau mungkin ya karena memang satu kelas itu kita buat berbeda, pasti nanti akan ada kendala yang berbeda pula. Yang saya takutkan nanti apa yang sudah saya siapkan di LKPD ini ternyata tidak ditangkap oleh anak-anak. Tidak ditangkap oleh anak. Lalu kira-kira dari persiapan Bu Leli LKPD yang disiapkan Bu Leli, ternyata Bu Leli masih ada kekhawatiran, yaitu takutnya LKPD yang diberikan anak-anak belum bisa menangkap. Nah, apa ini kira-kira rencana Bu Leli untuk mengatasi kekhawatiran Bu Leli ini?
Nah, salah satu caranya adalah saya tetap mendampingi anak-anak di sekitar kelompok anak-anak. Nanti saya cek kira-kira apa ada kendala atau kesulitan yang didapat oleh anak-anak. Pastinya nanti kan terkadang karena satu kelompok itu nanti ada yang bisa menangkap, kadang satu kelompok itu ternyata nggak bisa semuanya. Nah, ini menjaga ini, makanya nanti saya akan tetap berkeliling setiap kelompok untuk menganalisa, oh ternyata sudah bisa atau belum. Nanti sekiranya masih ada kendala, ya saya bantu untuk meluruskan bagaimana biar bisa jalan lagi. Berarti ini kalau saya tangkap, Bu Leli berusaha melaksanakan scaffolding, di mana Bu Leli melihat karakteristik anak, menganalisa setiap kelompok, mana sih yang masih butuh bantuan, yang mana sih yang masih sedikit bantuan, dan mana sih yang membutuhkan banyak bantuan, seperti itu ya. Karena kita kan setiap kelompok punya kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda, seperti itu ya Bu Leli. Betul. Itu jadi dengan melaksanakan scaffolding luar biasa. Ini merupakan sarana kita sebagai guru, yaitu melaksanakan tugas sebagai fasilitator. Ngoten Bu Leli. Ya, betul. Oke. Kemudian kira-kira apa ini Bu Leli? Tadi kan Bu Leli merasa khawatir Ibu. Nah, kira-kira siapa ini yang dapat membantu Bu Leli untuk melaksanakan pembelajaran besok agar kekhawatiran Bu Leli ini tidak sampai terjadi? Nah, itu salah satunya mungkin bisa konsultasi sama wali kelas dan juga Bu Siti juga, nanti pasti butuh bantuannya Bu Siti untuk mengecek lagi RPP, LKPD. Mungkin masih ada kalimat-kalimat yang sulit dipahami oleh anak-anak. Kadang kan kita ini sudah mudah ini, tapi ternyata untuk dicek orang lain itu ini masih rancu seperti itu. Mungkin minta bantuannya Bu Siti dan teman-temannya lainnya. Alhamdulillah. Jadi kita butuh kolaborasi dengan tim ya Bu, wali kelas juga, karena pasti wali kelas lebih paham dengan keadaan anak di kelas, bagaimana tipe anak ini kita terkadang butuh informasi itu. Nah, saya juga siap ini membantu Bu Leli bagaimana nanti persiapannya Bu Leli di kelas. Semoga kita nanti bisa berkolaborasi, bagaimana kita membersamai anak sehingga kualitas pembelajaran kita bermakna bagi anak. Seperti itu Bu Leli. Betul. Nah, selanjutnya Bu Leli, komitmen apa ini yang Bu Leli ingin lakukan untuk menjaga bahwa nanti pembelajaran yang Bu Leli lakukan ini dapat berjalan dengan lancar? Mungkin komitmennya kita harus disiplin. Kita sesuaikan karena memang kita sudah membuat RPP. Maksudnya ya bukan disiplin terus kita kaku harus plek ketiplek, tidak. Nanti kita sesuaikan juga dengan di lapangan. Tapi maksudnya disiplin di sini karena kita sudah berencana mempelajari sesuai dengan tujuan, ya kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang sudah kita buat itu tadi. Bagaimana caranya, walau nanti ketemu kendala, kita cari langkah untuk tetap sampai ke tujuannya. Berarti kita berusaha disiplin melaksanakan sesuai RPP, tetapi juga kita harus tanggap dengan keadaan baru, di mana kan setiap kelas, setiap siswa tiba-tiba punya masalah di luar jangkauan kita. Jadi kita harus siap bagaimana mengatasinya. Seperti itu Bu Leli. Luar biasa sekali Bu Leli. Nah, dari pembicaraan kita ini tadi, saya mau minta tolong ini Bu Leli. Bu Leli memberikan kesimpulan dari awal sampai akhir tadi pembicaraan kita, diskusi kita, agar kita nanti lebih bisa menggabungkan, mengkoneksikan pembicaraan kita tadi sehingga nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan di kelas besok. Monggo. Baik, terima kasih Bu Siti atas waktunya. Mungkin untuk pembelajaran hari Kamis itu saya berencana memberikan pembelajaran yang bertujuan mempelajari tentang data, mean atau rata-rata, median, dan modus. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggali kembali informasi anak-anak terkait dengan penyajian data, karena itu memang penting nantinya untuk seterusnya, karena tetap kepake, apalagi dalam kehidupan sehari-hari pun pasti akan juga kepake. Lalu untuk selanjutnya, area yang ingin saya kembangkan untuk anak-anak adalah bekerja sama dan memahami teman-temannya sendiri untuk
bisa mencapai tujuan itu tadi. Semoga nanti anak-anak bisa bekerja sama, baik yang memiliki kemampuan lebih dan tidak, agar bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari itu. Kemudian yang terakhir adalah strategi yang saya gunakan ada 2. Yang pertama adalah media pembelajaran yang dilengkapi dengan LKPD, dan kemudian dengan media YouTube untuk siswa yang audio dan visual. Terima kasih Bu Leli, luar biasa sekali. Pastinya kita berharap nanti kita bisa saling belajar dari pelaksanaan pembelajaran besok. Pastinya tidak hanya Bu Leli untuk bisa mengembangkan kualitas pembelajarannya Bu Leli, tetapi itu juga pelajaran yang besar bagi saya, di mana nanti saya akan belajar dari Bu Leli juga bagaimana cara mengolah kelas, mendampingi siswa. Pastinya itu juga sangat sekali bermanfaat bagi kita. Semoga kita nanti bisa berkolaborasi dengan baik, bisa menjalankan tugas kita dengan baik sebagai fasilitator, dan bisa membersamai siswa kita lebih baik. Terima kasih Bu Leli atas waktunya, sangat luar biasa sekali. Terakhir pertanyaan dari saya, bagaimana saat ini perasaannya Bu Leli setelah kita diskusi hari ini? Alhamdulillah ini jadi semakin terbuka ya. Ibaratnya kalau sebelumnya itu sudah berencana, sekarang sudah dibicarakan kembali, ternyata seperti itu ya rencana saya. Semakin terinci lagi, terbuka ya. lagi. Masalah-masalah bisa berusaha untuk diatasi agar nanti tidak timbul masalah yang lebih besar. Betul. Alhamdulillah, semoga hari ini bermanfaat buat kita. Semoga ini kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Leli, luar biasa sekali. Saya harap nanti kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat berkumpul lagi pada jam pelajaran matematika. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Jadi yang tidak masuk siapa? Sakit? Semoga nanti lekas sembuh ya, biar di pembelajaran kita seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab baru tentang statistika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita mengingat kembali. Sebenarnya ini adalah materi yang sudah diajarkan waktu SD sama kelas 2. Kalian pernah kan kedatangan petugas itu puskesmas, ya kan? Terus diukur tingginya, diukur berat badannya. Nah, itu namanya petugas puskesmas itu ngambil apa namanya? Ngambil betul sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang data. Yang pertama itu, yang kedua kita mengingat kembali kelas 7 sudah pernah belajar tentang statistika, tapi tentang penyajian data. Ada yang masih ingat penyajian data itu apa saja? Yang pertama, diagram apa? Batang itu boleh, diagram data. Coba, kira-kira ada yang bisa menggambarkan diagram batang ke depan? Ada enggak? Alita, ayo silakan Alita coba. Nah, diagram batang. Yang kedua apa? Diagram lingkaran. Siapa yang mau menggambarkan diagram lingkaran ke depan? Ayo. Silakan, nggak usah malu-malu. Siapa kira-kira? Dituju aja ya sama Bu Leli. Oh iya, Rasel. Wah, Kalita, bagus gambar kita. Terus yang ketiga ada lagi apa kira-kira?
Gak apa-apa, biar kelihatan. Di tengah aja, tengah. Saya agak geser. Yang keempat, kira-kira ada yang ingat lagi selain ini? Diagram apa? Diagram tabel. Ariel, coba gambarkan diagram tabel ke depan. Oh iya, tepuk tangan dulu untuk Talita. Ya, tabel. Masih ya? Ada satu lagi yang belum disebut. Kira-kira adakah yang ingat satu tabel ini sudah digambar sama Ariel? Kira-kira ada satu lagi yang belum digambar. Adakah yang ingat? Tabel distribusi frekuensi. Nah, itu masih ikut ke tabelnya Ariel, tapi berkelompok namanya. Ada lagi satu. Apa? Periodik. Bukan. Ya itu loh yang ada gambar-gambarnya itu loh. Ada yang ingat? Namanya adalah diagram tabel gambar. Jadi sebenarnya mirip sama punyanya Ariel, tapi nanti datanya digambar dalam berupa gambar. Misalkan ini nomornya apa ya? Misalkan banyak ini frekuensinya. Nah, misalkan banyak buku bahasa Indonesia, itu digambar sama bukunya, jadi bukunya digambar. Ini namanya tabel gambar, diagram tabel gambar, bisa disebut seperti itu. Nah, ini tadi yang maju siapa saja, beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Terima kasih karena sudah berani maju, sudah melakukan di depan, biar temannya ingat lagi. Coba yang ini tadi namanya apa? Diagram data, betul. Kalau yang ini? Diagram garis. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Yang ini? Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk yang selanjutnya, karena ini adalah untuk penyajian data, selanjutnya tujuan kita pembelajaran hari ini adalah mengetahui tentang median, sama modus. Apakah sudah pernah mendengar 3 kata ini? Apakah ada yang ingat dengan materinya? Tidak. Ya wes. Nanti kita akan mengulang lagi pembelajaran hari ini dengan membahas dengan median sama modus. Nah, sebelumnya hari ini pembelajarannya adalah berkelompok. Jadi coba dari mau tanya dulu, kira-kira siapa yang suka sama pelajaran olahraga? Ayo. Oke, banyak ya. Oke, terus yang suka nonton YouTube? Tuh, kita saja. Yang lainnya enggak? Yang nonton gitu? Enggak suka? Oke, apa dulu? Oke, sekarang dari kita tolong semuanya kursinya bisa dipinggirkan. Kita akan kelompokan di tengah. Ya, yang suka dengan olahraga berkumpul di sebelah kanannya beli. Berkumpul di sini. Yang gak suka olahraga di sebelah sini. Kok semuanya suka olahraga ya? Sudah? Ini suka olahraga semuanya. Kompak sekali ya kelas HB ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Gak mau tambah satu ini ya, suka nonton YouTube? Enggak, sudah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, untuk satu anak bisa kita tolong yang biasanya di rumah nonton YouTube siapa? Ada yang nonton YouTube di rumah? Nanti juga. Kamu gak suka nonton YouTube? Nonton YouTube ya? Sip, oke.
Oke. Nah, untuk melengkapi timnya, nah sekarang boleh dibagi. Jadi untuk tim yang suka olahraga akan boleh dibagi jadi 2 kelompok. Yang tim tidak suka olahraga dibagi jadi 2 kelompok. Yang belajar nanti ada perintahnya. Sudah bawa pulpen? Siapkan pulpen sama buku tulis. Ini untuk kelompok 2, siapkan pulpen sama buku tulis. Kelompok 3, siapkan HP ya. Untuk medianya. Kelompok 4 juga siapkan HP. Buku tulis sama pulpen disiapkan. Nah, untuk mengawali kelompokan hari ini, jangan lupa saya berharap pada pembelajaran hari ini semuanya bekerja kelompok. Kalau ada anggota kelompoknya yang kurang paham, silahkan dikasih tahu. Oh, ini caranya belum, ya. Kalau ada kesulitan, silahkan panggil Bu Leli. Ada yang ditanyakan? Itu kelompokan ingat balik ke belakang. Nah, sip. Untuk perintahnya di kertas itu nanti silahkan diisi LKPD-nya. Apa yang perlu dicari, silahkan apa yang perlu ditulis, ditulis. Baik, silahkan kelompokan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang statistika. Jadi, statistika dibagi atas mean, median, dan modus. Mean bisa disebut dengan rata-rata adalah nilai rata-rata pada data yang dianalisis. Median data tengah setelah urut. Terus untuk modus, data terbanyak atau paling sering muncul di dalam data yang telah disajikan. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada papan statistika terdapat 7 persegi panjang.
Namun kali ini kita akan membuka 5 kotak saja dengan masing-masing mulai dari kategori. Yang pertama adalah 4. Hasil diskusi kelompok kalian. Yang pertama kelompok 1 tadi hasilnya sama apa enggak? Sama. Untuk mediannya berapa? Mediannya berapa itu? Yang nomor 2, mediannya berapa? 6. Modusnya berapa? Terus rata-ratanya berapa? Oh, semuanya sama. Oke, kita ulang kembali. Jadi pengen tahu apakah semuanya sudah bisa. Kita cek. Mean itu artinya apa? Talita, mean tadi apa Talita? Rata-rata sip sekali. Coba Wildan tadi yang maju. Mean itu apa Wildan? Rata-rata, sip, bagus. Yang kedua, median. Ilham. Median apa Ilham? Ya, nilai tengah, betul. Coba Dion. Modus itu apa Dion? Nilai ya. Data terbanyak atau nilai yang sering muncul. Coba oke, sip sekali pembelajaran hari ini. Minggu depan akan dilanjutkan dengan media dan modus dalam bentuk data yang penyajian data yang sama yang gambar di depan tadi. Ada yang nanti bentuknya seperti grafik garis, ada yang diagram batang, ada yang diagram lingkaran. Untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Tidak ada. Nah, nanti sebagai tugas tambahan boleh dikerjakan LKS-nya halaman 50 sebagai PR pekerjaan di rumah. Masih ada yang ditanyakan? Oke. Karena pembelajaran hari ini sudah cukup dan saya kira semuanya sudah bisa tentang median dan modus, saya akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi semua kelas B. Saya beri applause yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak angkatan 7 bersama saya Siti Rumiatin. Hari ini saya akan melaksanakan tahap pasca observasi bersama rekan saya Ibu Siti Lailatul Munawaroh dan Ibu Trisa Kumalasari yang sebagai PP saya hari ini. Terima kasih Bu Trisa hari ini telah menemani kami dalam tahap pasca observasi supervisi akademik. Bapak guru hebat, saksikan video kami selanjutnya. Selamat siang Bu Leli. Selamat siang Bu Siti. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Leli? Alhamdulillah masih semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Walaupun sudah siang ya Bu Siti. Walaupun sudah siang, lelah hari ini pasti Bu Leli hari ini mengerjakan banyak kegiatan bersama anak-anak. Ya, pastinya banyak pengalaman, banyak masalah. Banyak pengalaman, banyak suka duganya dalam kita menemani anak-anak kita di kelas nih Bu Leli. Bu Leli, hari ini kita akan melaksanakan diskusi santai pastinya berkenaan dengan tahap kemarin supervisi akademik. Kemarin kita sudah melaksanakan tahap pra-observasi, kemudian saya sudah menemani Bu Leli di kelas observasi dalam
Bu Leli melaksanakan pembelajaran di kelas. Hari ini tindak lanjut yang terakhir yaitu tahap pasca observasi. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Leli di kelas kemarin, yang sudah kita bicarakan di tahap pra-observasi, di mana Bu Leli sudah menceritakan persiapan-persiapan yang akan dilakukan Bu Leli dalam tahap observasi di kelas. Kemarin saya juga sudah menemani, banyak belajar dari Bu Leli kemarin, luar biasa. Bu Leli menemani siswa-siswanya dalam melaksanakan pembelajaran, dan yang menguahkan ini Bu Leli sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana ini? Sebelumnya Bu Leli, kira-kira apa ini Bu Leli yang ingin Bu Leli dapatkan dalam coaching pasca observasi hari ini? Nah, terima kasih Bu Siti atas waktunya. Setelah kemarin itu kita mempraktekkan tentang pembelajaran yang sudah kita rencanakan sebelumnya, tentunya untuk kegiatan hari ini pasca observasi ini saya berharap dengan berbagi informasi dengan Bu Siti yang sudah menonton kemarin waktu pembelajaran, mungkin bisa memberikan masukan atau seperti apa kurangnya waktu pembelajaran kemarin. Saya rasa karena memang masih keikut dengan pembelajaran yang sebelumnya ya, masih yang belum kurikulum merdeka, mungkin masih ada yang saya yang terlalu ikut campur ke pembelajaran anak-anak. Jadi mungkin bagaimana nanti masukannya Bu Siti bisa menambahkan. Berarti kita nanti bisa saling sharing ya Bu Leli. Yeah. Kedepannya pasti akan bermanfaat tidak hanya buat Bu Leli tetapi buat saya juga, karena nanti pastinya saya akan banyak meng-ATM apa yang sudah dilakukan Bu Leli di kelas kemarin. Yeah. Nah, bagaimana ini Bu Leli setelah melakukan pembelajaran kemarin ya Bu Leli, sesuai dengan rencana yang telah Bu Leli laksanakan, perasaannya bagaimana Bu Leli setelah keluar dari kelas itu bagaimana? Tentu saja waktu masuk itu masih deg-degan. Masih deg-degan. Ini nanti kira-kira rencana saya ini sesuai apa enggak? Nanti anak-anak bisa menangkap apa yang saya inginkan apa enggak? Ternyata alhamdulillah waktu di kelas itu sudah hampir kalau saya menilainya itu sudah 80% sudah ada lah ya. 80%. Iya, alhamdulillah waktu keluar itu ya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa ada raut, oh ternyata yang ingin kita capai itu seperti itu, sudah tahu yang dipelajari seperti itu. Betul sekali Bu Leli. Kemarin waktu saya mendampingi Bu Leli di kelas, waktu terakhir itu mereka sangat semangat sekali, apalagi setelah kita ajak berfoto bersama. Mereka senang sekali, dan mereka kayaknya sudah tidak ada beban ketika Bu Leli melaksanakan pembelajaran. Kayaknya mereka enjoy gitu Bu Leli. Nah, kita lanjutkan Bu Leli. Nah, ketika pembelajaran kemarin Bu Leli kan kemarin banyak strategi yang dilakukan Bu Leli. Kira-kira dalam strategi yang sudah Bu Leli rencanakan, kira-kira menurut Bu Leli sudahkah dijalankan dengan baik? Nah, itu mungkin sambil ada sedikit cerita karena ada miskomunikasi sama Bu Siti ya kemarin itu. Waktu sebelum pra-observasi itu kan rencananya kita pakai pembelajarannya yang satu media YouTube, yang satu pakai media pembelajaran sama LKPD. Nah, itu kemarin itu saya tiba-tiba pas malam sebelum pembelajaran, malam Kamis itu tiba-tiba kok kepikiran, ini untuk LKPD-nya kayaknya kok untuk yang media pembelajaran ini masih kurang sesuai. Akhirnya waktu malam itu saya ganti Bu Siti. Jadi yang sudah dilihat sama Bu Siti sama pas waktu pembelajaran itu sudah beda. Ternyata pas nyari-nyari kemarin kan juga sudah sharing sama Bu Siti itu katanya ini juga sudah berdiferensiasi konten gitu ya. Ternyata seperti itu. Wah, ternyata dari situ saya menangkap, wah saya berarti belajarnya ini masih kurang. Ternyata dengan mengganti LKPD itu ternyata sudah mengganti konten dari pembelajaran itu sendiri. Mengganti konten tetapi tanpa sadar Bu Leli sebenarnya malah hebat, maju lebih ke depan, karena Bu Leli kemarin kan kita hanya membahas dalam prosesnya dalam prosesnya kemarin menggunakan aplikasi YouTube dan media pembelajaran menggunakan data statistika. Bu Leli merasa bingung malamnya mengganti LKPD-nya tanpa sadar ternyata Bu Leli menggunakan diferensiasi konten. Ini luar biasa. Oke, itu kalau menurut saya untuk strateginya itu sudah
sudah cukup mencakup anak-anak. Cuma ternyata setelah saya amati itu waktu mereka kelompok itu ada kesulitan di bagian ibaratnya saya ngasih materinya itu sudah terlalu jauh gitu. Terlalu jauh. Ya, mungkin karena memang tujuan awalnya cuma untuk mengetahui rata-rata, median sama modus, tapi karena materi yang saya cakup itu terlalu sudah sampai yang data kelompok, itu kayaknya anak-anak bingungnya di situ. Ya, seharusnya mungkin cakupan materinya masih agak disedikitkan dengan waktu pembelajaran yang Lebih sederhana gitu. Iya. Karena kan mungkin setiap anak kemampuannya beda. Jadi Iya. kalau kita kasih soal langsung tingkat tinggi pastinya bingung. Oke. Iya. Terkait tujuan pembelajaran Bu Leli, kemarin Iya. Bu Leli sudah memaparkan bahwa tujuannya pembelajaran kemarin adalah mereka menyajikan data, gitu. Iya, menyajikan data. kemudian Sama menentukan mean, modus sama median. median. Ya. Oke, nah menurut Bu Leli dari tujuan itu kira-kira sudah tercapai apa belum? Kemarin waktu kelompokan itu kan sempat anak-anak itu masih bertanya. Jadi ketika kelompokan Bu Siti juga sudah melihat anak-anak, Bu saya ini masih bingung itu. Ternyata pas ke kelompok ditanya, memang ada beberapa, ibaratnya kalau satu kelompok itu 5 anak, itu alhamdulillah 4 anak itu sudah memahami. Jadi pas tanya itu Gali saya tanya, gimana, sudah paham? Sudah Bu, coba saya tanya, berarti median itu apa? Mereka itu bisa jawab. Bisa jawab. Tapi ya namanya dalam kelompok kan pasti ada perbedaan kemampuan. Itu ada yang 1 anak atau 2 anak itu masih bingung untuk menjawab. Ini masih menjadi pertanyaan, apakah bingung karena nggak bisa kata-katanya atau bingung memang nggak tahu Nggak sama tahu. sekali. Oke. Nah itu. Nah, kira-kira ini menarik sekali Bu Leli. Mereka ada yang diam ketika Bu Leli tanya. Iya. Nah, itu kira-kira strategi apa ini yang Bu Leli langsung lakukan? Kan kemarin kita sudah membicarakan gitu Leli. Iya. Mungkin kita harus sigap dalam menghadapi keberagaman siswa ini. Iya. Kira-kira ini apa Bu Leli yang langsung Bu Leli ambil gitu? Nah kemarin itu kan setelah kelompokan yang kecil-kecil itu diminta untuk presentasi. Ada 4 kelompok yang pakai YouTube sama kelompok yang media pembelajaran. Kelompok yang pakai YouTube saya minta 1 kelompok untuk maju ke depan presentasi perwakilan, terus yang pakai media pembelajaran juga 1 kelompok perwakilan. Nah setelah 2 kelompok ini maju, saya ulang kembali nih. Waktu sebelum penutupan pembelajaran saya ulang lagi. Ayo coba untuk anak-anak kira-kira untuk mean ini artinya apa, saya ulangi lagi. Dan ternyata ketika saya amati ada yang belum jawab, itu saya ngambil inisiatifnya gini, langsung saya tunjuk Bu. Jadi kemarin saya kasih contoh, coba kalau misalkan ada data seperti ini, mediannya berapa? Nah saya tunjuk, coba Mas, kemarin kayaknya siapa ya, Mas Yudin atau siapa gitu. Saya agak lupa, pokoknya saya langsung tunjuk gitu. Iya. Terus tapi nanti kalau kira-kira kelihatan bingung sambil dibantu. Luar biasa sekali Bu Leli. Kemarin saya juga memperhatikan Bu Leli itu ketika pelaksanaan pembelajaran. Bu Leli juga sudah luar biasa ketika memberikan bantuan ke setiap kelompok. Jadi saya amati Bu Leli tidak begitu lama ketika anak-anak itu bisa menguasai. Scaffoldingnya luar biasa kemarin Bu Leli. Nah, kira-kira Bu Leli, hal apa yang menurut Bu Leli yang perlu dipertahankan dan kemudian perlu ditingkatkan dari kemarin pembelajaran yang sudah Bu Leli lakukan? Kira-kira apa ini yang perlu yang perlu dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan? Dalam hal apa kira-kira? Mungkin yang perlu dipertahankan itu yang pertama, bagaimana cara kita itu mengkondisikan anak biar mereka itu nggak malu-malu waktu mengalami kesulitan. Itu yang paling sulit terkadang itu. Kadang itu anak-anak malu nggak mau tanya. Tapi ternyata kemarin waktu di kelas itu, alhamdulillah anak-anak itu waktu kesulitan inisiatif mau memanggil gurunya, Bu, masih bingung ini. Itu malah lebih bagus daripada anak-anak itu diam. Yang diam ternyata nggak bisa. Ternyata lebih nggak bagus. bisa. Mending Itu dia, bilang nggak bisa gitu. Memberikan anak komunikasi yang bagus, Iya. memberikan semangat mungkin seperti itu ya Bu Leli, Iya. agar mereka menghilangkan rasa malu dan takutnya. Jangan sampai takut untuk Jangan bertanya. sampai takut. Nah, itu kalau itu dipertahankan. sudah berhenti, sudah takut untuk bertanya itu
nanti Ampun. tidak akan berkembang. Ya. Oke, lalu kira-kira apa ini Bu Leli yang masih perlu ditingkatkan kira-kira? Mungkin yang perlu ditingkatkan itu kerjasama antar kelompoknya anak-anak itu sendiri. Ya, karena kemarin itu sebenarnya sudah saya sampaikan. Dipastikan satu kelompok itu harus semuanya bisa. Yang bisa harus mengajari, yang nggak bisa. Tapi ternyata masih ada 1-2 yang masih kelewat. Terus untuk inisiatif tampil di depan itu masih belum terlalu muncul anak-anak itu. Inisiatif di depan. Ya, jadi waktu ditunjuk, ayo kelompok perwakilan itu masih kamu. Mungkin keberanian ya, mungkin keberanian untuk pembelajaran selanjutnya. Lalu Bu Leli, tadi kan Bu Leli merasa ada yang masih perlu ditingkatkan. Nah, Ya. ini mungkin untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira rencananya Bu Leli apa ini? Untuk meningkatkan hal-hal yang merasa Bu Leli masih kurang, itu rencananya apa ke depannya? Mungkin untuk kita sendiri, saya juga sempat bertanya sama teman-teman itu gimana sih cara untuk meyakinkan anak-anak ini biar lebih optimis, lebih percaya diri. Itu mungkin kita sebagai guru waktu di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, kita harus menekankan kepercayaan diri. Kepercayaan. Ya, mungkin juga perlu dilatih ya Bu Siti ya. Iya, perlu, sangat perlu Bu Leli, karena di situ nanti kita juga menerapkan pembelajaran sosial emosional, karena anak-anak itu perlu, sangat perlu itu untuk membersamai mereka, membentuk karakter mereka menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ini kira-kira Bu Leli, apa ini yang akan Bu Leli, kira-kira kapan rencananya Bu Leli tadi kan juga sharing ya, sharing kepada guru, mungkin kita akan mendapatkan informasi lebih banyak. Kira-kira selain guru itu siapa yang akan membantu Bu Leli untuk melaksanakan rencananya Bu Leli itu? Siapa lagi? Selain itu, saya kadang itu kalau ketemu anak-anak sendiri langsung. Ketemu anak-anak Iya. langsung. Jadi langsung ditanya aja. Kira-kira kenapa, apa masalahnya gitu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan ya selain dengan sesama guru, karena ya memang karakternya anak dari sekian banyak, kita harus memahami, apalagi kadang kalau anak yang pemalu ketemu anak yang sudah super, ini kadang makin tenggelam. Iya, mungkin kita harus memberi kesempatan untuk anak-anak yang mulai tenggelam ini, bagaimana biar dia juga muncul juga gitu. Jadi mungkin ada apa nih, konsultasi pribadi Iya. bersama Bu Leli seperti itu nih. Karena mungkin pernah enggak Bu Leli menemui, kan pastinya pernah menemui nih anak yang malu jika diajak berbicara di depan teman-temannya. Jadi mungkin lebih ke diskusi pribadi bersama Bu Leli seperti itu. Iya, beberapa kali ketemu seperti itu Bu Siti. Bahkan kadang maksudnya bukan ranah saya ketika mapel apa gitu, dia konsultasi ke saya, Bu saya ini gimana Bu gitu. Jadi kita harus sebagai ibu, sebagai teman, sebagai fasilitator, luar biasa guru itu. Oke, Bu Leli. Lalu Bu Leli, ini kira-kira indikator keberhasilan apa ini dari rencana Bu Leli nanti ini? Kan Bu Leli punya rencana tadi. Indikator kalau Bu Leli ini dikatakan berhasil itu apa indikatornya? Saya nanti berharap indikator yang saya temukan itu anak-anak sudah, kalau ada misalkan, ayo siapa yang mau maju, itu sudah nggak ada namanya oyo-oyoan, langsung saya Bu. Kayak kemarin itu ternyata pas di awal persepsi itu begitu ya, waktu disuruh silakan menggambarkan penyajian data, itu ternyata anak-anak ini sudah bisa menjawab. Ayo siapa yang ingat penyajian data apa saja, sudah bisa jawab. Banyaknya bisa Bu. Bisa Bu. Tapi disuruh ayo silakan maju, langsung mengenakan cipta semua. Tapi ditunjuk, ayo coba Kartika maju ke depan, itu ternyata juga mau, tanpa dipaksa itu mau. Berarti memang harus ada ini ya, rasa percaya diri ya, Rasa percaya diri. Jadi rencananya Bu Leli nanti akan berhasil jika anak-anak itu rencana percaya dirinya muncul, kesadarannya muncul, seperti itu nggih. Anak-anak tanpa dipaksa, tanpa oyo-oyoan, itu sudah merupakan keberhasilan seorang guru nggih. Apalagi matematika, pasti kalau disuruh ke depan pasti akan menciut semuanya. Oke. Terima kasih Bu Leli. Lalu ini Bu Leli, dari diskusi kita tadi, kita saling sharing, sudah menceritakan kemarin keadaan di kelas waktu pembelajarannya Bu Leli. Saya sangat mengapresiasi sekali Bu Leli
luar biasa kemarin, karena juga saya tahunya kan waktu melihat LKPD-nya Bu Leli, loh Bu Leli kok ternyata LKPD-nya beda ini, kelompok yang data statistika sama data sama pakai YouTube. Saya konfirmasi Bu Leli, ya beda, berarti ini sudah termasuk diferensiasi konten. Saya langsung waduh, luar biasa ini Bu Leli dalam pembelajaran bisa melaksanakan dua proses diferensiasi. Saya juga seharusnya begitu nih, dalam bisa menyeting, merencanakan pembelajaran diferensiasi tidak hanya pada prosesnya, tetapi juga kontennya. Iya. Saya dapat ATM ini Bu Leli. Saya bisa Alhamdulillah bisa bertukar informasi ternyata pastinya. begitu. Ini Bu Leli sekarang, kira-kira ini Bu Leli dari pembicaraan ini tadi, dari kemarin pelaksanaan observasi di kelas, masihkah ada yang mengganjal nih di hati Bu Leli? Mungkin kalau untuk pembelajaran yang sudah terlewat itu sudah ibaratnya lega. Tapi kalau dihubungkan sama pembelajaran yang akan datang ini loh, saya jadi deg-degannya gini Bu. Kemarin waktu saya kasih dengan materi yang masih sederhana itu anak-anak masih bisa menangkap. Saya khawatir itu waktu materinya sudah mulai melebar-lebar ini. Nah, ini bagaimana mengkondisikan anak ini? Iya, bagaimana saya membuat LKPD-nya lagi ya? Bagaimana nanti medianya pakai apa ya? Ini mulai muncul kekhawatiran bermacam-macam ini di kepala ini. Berarti ini akan menjadi sebuah tantangan untuk Bu Leli untuk menambah wawasan, menambah ilmu, pengalaman pastinya. Iya. Kalau menurut Bu Leli ini dari kemarin Bu Leli membuat perencanaan yang seperti itu, kemudian Bu Leli ini merasa tertantang, apa ini kira-kira yang akan dilakukan Bu Leli selanjutnya ini? Tentu saja harus mencari-cari informasi yang lebih banyak Bu Siti. Harus kayak ilmunya Bu Siti, harus ATM ya ini. Kayaknya memang harus cari-cari di internet bagaimana ini cara biar untuk materi yang lebih sulit ini anak-anak bisa lebih enjoy lagi untuk pembelajaran matematika. Ya, biar senang gitulah Bu Siti ya. Pastinya harus senang dengan matematika. Oke, luar biasa sekali Bu Leli. Kemarin kita sudah melaksanakan tahap praobservasi, kemudian observasi di kelas membersamai anak-anak yang luar biasa. Hari ini sudah kita melaksanakan pasca observasi. Nah, kira-kira ini Bu Leli, perasaan Bu Leli ini sekarang seperti apa? Perasaannya separuh-separuh. Separuh-separuh apa Berbunga-bunga sama deg-degan itu tadi. Oh iya, berbunga-bunga sama deg-degan. Berbunganya ini apa ini? Ternyata yang kemarin maksud saya menilai, oh pembelajarannya sudah 80%. Ternyata dilihat oleh orang lain juga alhamdulillah sudah lumayan sukses gitu. Tapi terus deg-degannya gini, selanjutnya karena sebelumnya sudah bagus, selanjutnya harus lebih bagus ini. Oh harus itu. Ini yang jadi deg-degan ini. Wah ini ekspektasinya naik lagi gitu. Oke, harus pastinya. makin cari ilmu makin banyak ini. Pastinya kita sebagai guru yang responsif, perkembangan ilmu pendidikan ini sangat bus kita juga harus mengikutinya ya Bu Leli. Iya. Oke, luar biasa Bu Leli, semoga kita bisa saling bekerja sama, tukar informasi karena itu sangat penting sekali untuk menambah wawasan kita. Setiap kita punya informasi itu alangkah baiknya kita juga saling sharing, saling share agar menambah wawasan kita. Terima kasih Bu Leli, saya ucapkan alhamdulillah kita sudah melalui 3 tahap pra-observasi, observasi di kelas dan hari ini pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Leli. Semoga ini menjadi praktek baik tidak hanya untuk kita tetapi untuk teman-teman guru kita dan seluruh guru di Indonesia. Sekian saya akhiri Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.